walakin syarriqu aw gharribu. Kemudian lanjutan daripada hadis itu apa? Lanjutannya tadi itu dari Abu Ayyub Al-Ansari, kisahnya dia datang ke Syam. Kan gitu. Dia datang ke Syam bersama sahabat-sahabat yang lain. Begitu masuk WC yang dibangun di Syam, maka WC-nya dibangun dihadapkan ke arah kiblat. Apa yang dikatakan oleh beliau dan apa yang beliau lakukan? Fananharifu anha. Lalu kami pun masuk ke dalam WC tersebut dan kami tahu WC-nya dibangun menghadap ke arah kiblat dan kami berpaling dari arah kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami pun istighfar kepada Allah. Nah, hadis ini, lanjutan dari hadis ini ikhwan, menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat taat kepada dalil. Ya, mendengarkan hadis Nabi langsung dipraktekkan. Tuh, langsung diperhatikan, padahal ini perkara buang air, padahal bukan perkara jenggot, bukan perkara jihad, bukan, ini perkara buang air, tertutup lagi. Terserahlah, siapa nak lihat aku dalam WC itu, hati pun nak ngadap kemana. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari tidak, dia bilang Masya Allah ini menghadap ke arah kiblat, maka kami pun berpaling. Artinya tidak menghadap ke arah kiblat, walaupun mungkin WC-nya dan klosetnya diarahkan ke kiblat, pas ke kiblat, tapi dia berpaling. Entah gimana bentuknya tidak tahulah, antum boleh nanti praktekan tuh, entah melintangkan, entah apa, entah bekajongkan, entah, terserah antum. Ya, fananharifu anha, kami berpaling, wa nastaghfirullah, dan kami pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu hadis. Kenapa saya suruh baca hadis yang ke-13? Karena hadis yang ke-13 itu nampaknya bertolak belakang dengan hadis ini. Makanya nanti akan kita sebutkan kenapa nampaknya terjadi kontradiksi, pertentangan hadis Abu Ayyub dengan hadis Ibnu Umar. Ya, kita baca dulu. An Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala raqitu yawman ala baiti Hafsah. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti dia anak dari Abdullah, anak dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Ya, memang banyak para sahabat itu yang bernama Abdullah, dan banyak juga para sahabat yang berkunyah Abdullah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, sahabat yang bernama Abdullah itu sekitar 300 sahabat. Jadi nama Abdullah itu begitu ngetren waktu itu. Sangat senang para sahabat itu punya anak dikasih nama Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya banyak, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, dan seterusnya. Ya, jadi nama yang begitu viral lah waktu itu. Ya, ngetren nama itu. Ya, Abdullah ini anaknya Umar. Nah, Abdullah anaknya Umar, Hafsah juga anaknya Umar. Satu hari Abdullah main ke rumah kakaknya yang bernama Hafsah. Hafsah itu siapa? Anak Umar bin Khattab, ya, dan sekaligus siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat-ingat tuh, Hafsah anak sahabat Umar bin Khattab, saudaranya Abdullah bin Umar, sekaligus juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Abdullah bin Umar, aku main ke rumah Hafsah nih. Ya, aku main ke rumah Hafsah. Waraqitu yauman ala baitin Hafsah. Ketika aku main, aku pun naik ke rumah Hafsah. Jadi sebagian ulama mengatakan rumah Hafsah itu 2 tingkat. Dia naik ke atas, tingkat yang kedua. Rumahnya Hafsah. Ya. Nah, aku naik ke atas dan tiba-tiba fara'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Nabi buang hajat. Tadi kelihatan dari tingkat atas, kelihatan. Bukan ngintip, tidak sengaja. Ya.
Tapi Nabi buang hajatnya dalam WC. Dalam WC gitu. Tapi WC-nya orang dahulu tidak ada atapnya, kebanyakan tidak punya atap. Ya. Karena beda dengan zaman kita sekarang. Maksudnya beda dengan tempat kita. Tempat kita ini sering hujan. Sempat tidak punya atap, kehujanan. Makanya musim hujan. Sedap-sedap kita buang hajat di situ, lambat mulai hujan udah. Nah, kayak besar-besar hujannya. Gagal total nanti. Putus di tengah jalan. Kalau di sana jarang hujan. Makanya rumah atap orang pun beda dengan kita. Atap ya rumah di sana datar aja gitu. Nah, ya, antum yang pernah ke sana, baik itu langsung ke sana ataupun mimpi, itu. Rata gitu kan, karena jarang hujan. Kalau kita kan memang harus gitu. Nah, buatlah macam Arab Saudi di sana rumah. Jadi kolam di atas. Ya. Jadi kolam. Jadi WC-nya ini ceritanya tidak ada atap. Jadi kelihatan kepalanya. Kepala Rasulullah itu kelihatan. Jadi yang dimaksudkan aku melihat Nabi buang hajat bukan seluruh tubuhnya. Kepalanya kelihatan dari atas. Ya, makanya kelihatan. Dan makanya dia tahu aku melihat Nabi SAW buang hajat di situ. Kemudian mustaqbilal Syam, mustadbiral Ka'bah. Aku lihat Nabi buang hajat, beliau menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, menghadap ke Syam dan Ka'bah itu di belakangi. Ya. Nah, hadis ini secara zahir nampaknya kontradiksi dengan hadis yang pertama. Karena Nabi mengatakan fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, jangan hadap, jangan belakangi kiblat. Tapi Nabi dalam hadis ini membelakangi kiblat. Dalam hadis yang pertama Nabi larang. Bahkan dalam hadis yang lain juga dikatakan, disaksikan oleh seorang sahabat, Nabi pernah katakan kalau kencing jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Ternyata Nabi SAW disaksikan oleh sahabat itu beliau kencing membelakangi kiblat. Jadi hadis yang berkaitan dengan ini sebenarnya tidak hanya satu. Maka karena hadisnya ini nampaknya kontradiksi, maka terjadilah khilaf di kalangan para ulama hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika kita buang hajat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya buang hajat tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, mutlak haram, tidak boleh. Baik dalam WC ataupun di luar WC. Baik buang hajat di sebuah bangunan ataupun di luar bangunan, mutlak haram. Dan ini pendapat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan juga pendapat Imam Mujahid dan para ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya Imam Mujahid, di sana juga Al-Imam An-Nakhai, kemudian di sana Al-Imam Ats-Tsauri, kemudian dikuatkan oleh kaul dari ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka menegaskan hukumnya mutlak haram, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh membelakangi ataupun menghadap ke arah kiblat, baik dalam WC ataupun di luar WC. Kebolehannya mutlak boleh. Ya. Kalau mutlak boleh, berarti boleh sama sekali, tidak masalah. Ini pendapat yang pertama, ya. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Urwah bin Zubair, Rabi'ah, Al-Imam Rabi'ah, Daud Az-Zahiri, dan sebagian ulama-ulama yang lain. Mereka berpendapat boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga mengatakan, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwasanya ditafsil, dirinci. Kalau dia dalam bangunan, buang hajatnya dalam bangunan, hukumnya boleh menghadap dan membelakangi kiblat, boleh. Kalau dalam WC,
ataupun yang semisalnya, pokoknya di bangunan lah, dibangunkan khusus tempat buang hajat, itu boleh. Tapi kalau di luar WC, di lapangan, di kebun, di pantai, di padang pasir, di padang rumput, ya, tidak di tempat yang tertutup, maka hukumnya tidak boleh menghadap dan juga membelakangi kiblat, ya. Dan ini pendapat yang paling rajih di antara pendapat-pendapat yang lain. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini menjamak semua hadis. Karena hadis ini semuanya sahih. Jangan diambil satu, yang lain dibuang. Jangan yang ini diambil, yang itu tidak dipakai. Tidak boleh. Karena semua hadis ini sahih. Ketika hadis ini sahih, maka dia dijamak, dikumpulkan. Ya.